Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bung Syahrir. Maaf rumah saya begitu sederhana. Tak apa, Bung. Silakan duduk. Sudah saya sediakan kopi. Terima kasih, Bung. Bung, bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukannya soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tapi menurut saya, lebih baik kemerdekaan disegerakan tanpa melalui PPKI. Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, Sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia, selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Apa itu vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerang para sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang, Bung. Saya setuju. Tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Lebih baik kita menghubungi beliau terlebih dahulu. Ide yang bagus. Assalamualaikum. Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Terima kasih. Wassalamualaikum. Mari berangkat. Mari, Bung. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada hal yang ingin disampaikan oleh Syahrir. Berita apa ini, Syahrir? Saya dengar Jepang menyerahkan diri kepada sekutu. Bagaimana jika kita menggunakan kesempatan itu untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak dapat bertindak sendiri. Itu semua PPKI. Akan janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa bantuan PPKI yang saya ketuai. Tapi, Bung, Maafkan saya, Syahrir. Kita tidak boleh bertindak gegabah. baiklah kalau begitu, mari Bung Hatta. Mari. 15 Agustus 1945, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Darwis, dan Hairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kita kibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami Bung. Jika Bung Karno bertindak tidak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran pada esok hari. Tonglah leherku sekarang, tak usah menunggu besok hari. Sudah.
Tak ada gunanya Anda berdua bertengkar. Mari duduk dan bicarakan hal ini baik-baik. Wikana, tidak ada gunanya Anda gegabah. Lalu, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung, jika kemerdekaan tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda, seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bung. Kenapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera melaksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang, ini sudah malam. Tak baik Anda semua ribut-ribut seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Iya, kita bawa keduanya ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok? Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Subeno untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami sudah sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan kami keamanan dan tempat? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah jauh Kisong. Baiklah, terima kasih. Sama-sama. Subena setuju, dan kita akan ditempatkan di rumah Jiao Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4, bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, tepatnya pada 16 Agustus 1945, pukul 4.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lalu mengapa kita harus cepat pergi? Rengas Dengklok, ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawan. Tentara Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah kesepakatan kami, Bung. Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung, waktumu cepat habis. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pulang. Bung Karno! Bung Karno! Iya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Apa aku dengan kalian ke Dengklok? Ini sudah jadi kesepakatan para pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki seorang istri dan anak yang masih kecil? Lantas, bagaimana dengan nasib mereka? Ada apa ini? Kenapa banyak orang yang sangat takut membuka suara kami? Nimas, para pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Hatta dan Bung Karno dari pengaruh Jepang, Bu. Lalu bagaimana dengan Kudan Guntur? Kalian akan meninggalkan kami? Benar. Aku tidak ingin meninggalkan istri dan anakku. Jika kalian ingin membawaku, maka bawa mereka juga. Baiklah, Bung. Kami akan membawa istri dan anak Anda. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong. Apa mau membawaku kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno! Hatta, ternyata kau sudah ada di sini. Ya, mereka membawaku kemari. Apa mereka membawa Fatma dan juga Guntur? Benar, Soekarni. Apa yang sebenarnya terjadi? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera melaksanakan proklamasi. Jepang sudah menyerah, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita segera memerdekakan Indonesia. Mengapa kau begitu percaya akan kabar itu?
Jepang akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas hasil jerih payah kami sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka atas hadiah Jepang, kita bisa dijajah lagi, Bung. Mengapa kau terengah-engah seperti itu? Ada Mr. Subarjo, dia memaksa masuk ingin menyebut Bung Karno. Baiklah, aku akan menemuinya. Wikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta sekarang? Untuk apa Anda ingin menemui mereka, Bung? Tapi PPKI batal karena tidak ada mereka. Jadi aku kesini untuk menemui mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, biarkan aku menemui mereka. Baiklah, ikuti saya. Ada apa, Subarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Jadi, kabar itu benar adanya? Ya, benar, Bung. Bukannya saya dan Sahrir sudah memberitahukan itu kepada Anda, Bung? Tapi, saya masih belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Ya, memang sudah seharusnya begitu. Baiklah, saya akan mengikuti permintaan kalian. Nimas, di mana Guntur? Dia ada di kamar. Lihatlah, dari tadi dia tidak berhenti menangis. Bolehkah kami pulang? Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Karno dan Bung Hatta, Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya. Apakah saya bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, tepatnya 16 Agustus 1945, pukul 4.00, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau memutuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu. Aku ingin mengantarkan anak dan istriku pulang terlebih dahulu. Silakan, Bung. Mari kita antar Anda. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana isi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Ya, sudah selesai. Bagaimana? Apakah Anda semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan, itu terlalu banyak. Menurut saya, lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja. Setuju. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan di tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam, orang Islam sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi bagaimana kalau kita laksanakan hari ini, Jumat Legi, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Sayuti, tolong ketika naskah ini, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Ini naskahnya, Bung. Silakan tanda tangani. Baiklah. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi pukul 10.00, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta
hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maaf penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap maju ke arah cita-cita di zaman Jepang. Usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Dalam zaman Jepang ini tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kantong kuda memeluk arah pekona, mengandalkan melakukan tempitan roh nyambut, abadi nyambut, dasar bambut, jatuh dari pantaskan, pribadi mengikat, kantong kuda diajak dilakukan, kemiri heleng aku, rantok kerja gerak, ia marah, terendap arah pekona, ambil saja aku bercinta dengan sehat, kita manusia seperti untuk pemikul bening, sekarang teruk, tanpa kuda dengan empat bijinya tak pernah ada hijau.